Pangeran segitu khawatirnya sama kamu. Sampai dia minta Pak Regar untuk video call saya. Dia perhatian sekali sama kamu. Pangeran emang sangat perhatian sama aku, Oma. Dan Pangeran juga bisa dibilang berlebihan khawatirnya sama aku. Sampai-sampai dia merahasiakan aku sakit kista ovarium dan bilang kalau aku cuman sakit asam lambung. Itu semua karena Pangeran gak mau aku sedih. Aku jadi ingat dulu di masa semua orang berpikir kalau Pangeran itu udah meninggal karena kecelakaan pesawat. Tapi gak tahu kenapa aku selalu merasa kalau Pangeran itu ada di dekat aku, Oma. Setiap hari dulu aku pergi ke pantai, aku taburin bunga. Tapi di dalam hatiku yang paling dalam, aku merasa Pangeran itu masih ada di dekat aku. Dia gak pernah sejauh itu. Tapi ternyata benar, Oma. Pangeran masih hidup. Bahkan Pangeran kembali ke aku. Aku sama Pangeran sudah melewatkan banyak sekali masalah soal percintaan kita, dimana selalu ada ancaman untuk hubungan kita bisa diakhirin. Tapi entah kenapa, Oma, semesta selalu punya caranya sendiri untuk menyatukan kita berdua lagi. Aku sadar, Oma, kalau aku emang gak sempurna. Tapi aku sangat mencintai Pangeran, Oma. Dan aku berharap Oma bisa buka hati Oma buat aku. Buat hubungan aku sama Pangeran. Dan merestui hubungan kita berdua. Karena kalau seandainya kita berdua dipisahkan, Oma, bukan cuma aku yang terluka, tapi Pangeran juga. Kalau saya merestui kamu dan Pangeran, itu sama saja artinya saya membiarkan garis keturunan saya berhenti sampai di Pangeran. Mungkin pada akhirnya saya akan bisa menerima soal itu. Tapi apakah kamu pernah memikirkan perasaan Pangeran? Saya yakin sebagai laki-laki, dia sangat mengharapkan memiliki keturunan. Tapi dia berusaha menutupi keinginannya itu demi menjaga perasaan kamu. Kalian berdua memang cintanya sangat kuat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kalian. Apa kamu sadar? Kalau kamu tidak bisa memberikan keturunan buat Pangeran, itu artinya kamu tidak bisa membahagiakan dia. Atau kamu sadar, tapi kamu acuh. Dan dengan alasan cinta. Itu artinya kamu egois, Putri. Ini tidak adil buat Pangeran. It's not fair for him. Kalian berdua itu sudah dewasa. Tentunya kalian bisa berpikir secara realistis. Saya dan juga Pangeran sebagai pengusaha, kami itu sangat mementingkan untuk mendapatkan keturunan. Karena kami tidak bisa sembarangan memberikan usaha kami kepada orang lain. Hanya keluarga yang boleh melanjutkannya.
Tolong kamu pikirkan hal itu, Putri. Kalau saya merestui kamu dan pangeran, itu sama saja artinya saya membiarkan garis keturunan saya berhenti sampai di pangeran. Mungkin pada akhirnya saya akan bisa menerima soal itu. Tapi apakah kamu pernah memikirkan perasaan pangeran? Apa kamu sadar kalau kamu tidak bisa memberikan keturunan buat pangeran, kamu tidak bisa membahagiakan dia? Itu artinya kamu egois, Putri. Ini tidak adil buat pangeran. Kami itu sangat mementingkan untuk mendapatkan keturunan. Karena kami tidak bisa sembarangan memberikan usaha kami kepada orang lain. Hanya keluarga yang boleh melanjutkannya. Tolong kamu pikirkan hal itu, Putri. Apa yang Oma omongin ada benarnya. Kalau aku terus paksakan hubungan aku sama pangeran, itu sama aja aku egois. Rasanya aku pengen banget cerita semua ini ke ibu. Tapi ibu masih dalam pemulihan. Aku gak mau nambahin pikiran ibu dan bikin ibu jadi sedih. Aku kok gak tenang banget ya. Putri ketemu sama Bu Soraya. Aku cuma takut kalau omanya pangeran itu ngomong yang enggak sama Putri, terus bikin Putri sedih. Putri? Gimana sayang? Duduk. Aku ganggu ya, Ma? Enggak sama sekali. Malah mama senang kamu datang ke sini. Loh. Kenapa nangis? Omanya pangeran ngomong apa sama kamu, Put? Ngomong sama mama. Mama perlu samperin. Mama nggak terima siapapun nyakitin kamu loh. Omanya pangeran gak nyakitin apa-apa kok, Ma. Justru apa yang omanya pangeran bilang itu benar. Dengan kondisiku yang sekarang, harusnya aku gak maksain hubungan aku sama pangeran. Put, kamu bisa sembuh kok. Mama bawa kamu ke Singapura ya. Kita berobat. Kalaupun aku sembuh, apa aku bisa kasih anak buat pangeran, Ma? Karena kalau gak bisa, itu sama aja namanya aku egois dan itu gak adil buat pangeran. Sebenarnya apa sih yang udah diomongin sama omanya pangeran sampai Putri sedih kayak gini? Rasanya aku pengen datengin dia dan langsung labrak dia karena dia udah bikin anakku nangis. Aku mohon Mama gak perlu ya untuk samperin omanya pangeran terus Mama marah-marah sama Oma. Lagian semua yang omanya pangeran bilang itu maksudnya baik kok.
Benar. Kalau kamu butuh mama untuk ngomong sama mamanya pangeran, mama bersedia kok, nggak masalah. Mama bantu kamu. Aku bisa hadapin semuanya sendiri, Ma. Aku tuh datang ke sini karena aku perlu tempat untuk nyurahin semua isi hati aku dan keluh kesah aku. Makasih ya udah dengerin aku, Ma. Ya sayang. Mama selalu ada buat kamu ya.